وعليك بإظهار الفرح والاستبشار بكل ما يتجدد للمسلمين من المسار كنزول الأمطار ورخاء الأسعار وظهورهم على الباغين والكفار. Hendaknya engkau menunjukkan kegembiraan atas segala peristiwa yang menyebabkan kegembiraan umat Islam. Umat Islam mendapatkan kegembiraan, kita ikut gembira. Seperti nuzulil amtar, turun hujan. Tentunya di daerah yang sangat memerlukan hujan. La ilaha illallah, begitu. Kemudian warakhail as'ar, rakhail as'ar, harga yang turun, harganya turun. Artinya yang tadinya krisis turun. Wa dhuhurihim 'alal baghina wal kufar, dan kemenangan mereka atas kaum kafir dan orang-orang yang zalim. Sebaliknya wa 'alaika bil huzni wal ightimam bisababi ma yanzilu bihim minal balaya kal waba wal ghala wal fitan. Kita ikut sedih, prihatin jika umat Islam tertimpa bala, wabah, penyakit, begitu juga harga yang pada naik, wal fitan, dan timbulnya fitnah, kerusakan. Wa tawajjuh ila Allahi fi ayyakshifa dzalika anhum ma'at taslim li qada'ihi wa qadarih. Dalam hal ini hendaknya menunjukkan doa kepada Allah agar Allah menghilangkan cobaan-cobaan tersebut, tapi tetap pasrah dalam menerima sepenuhnya segala yang telah ditetapkan dalam qada dan qadarnya. Tetap berdoa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah melainkan adalah doa, begitu. Naam. Rasulullah SAW, kenapa kita harus seperti itu? Gembira dengan gembira yang dirasakan oleh orang lain, bersedih dengan kesedihan yang dirasakan oleh orang lain. Kenapa demikian? Karena Rasul bersabda, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Naam. Orang yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, tidaklah ia termasuk golongan mereka. Bukan. Ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Naam. Alaysa minhum, bukan dari kelompok mereka. Apalagi gembira ketika umat Islam ditindas, gembira. Ikut di sana membantu dalam penindasan dengan membeli produk-produk dan lain sebagainya. Masuk di sini. Ini masuk di sini. Naam. Begitu. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Maka dari karenanya ada doa kunut nazilah. Kunut nazilah itu bukan kunut subuh, tapi kunut yang dibaca bebas di setiap sholat. Yang penting di rakaat terakhir sebelum sujud, setelah i'tidal. Begitu. Allahumma afina waltuf bina wahfadna wansurna wafarrij 'anna wal muslimin, begitu. Allahumma kfina wa iyyahum jami'an syarra masaibid dunya wad din. Ikut peka dengan apa yang terjadi. Apalagi kita di Banjarmasin ini, alhamdulillah, masya Allah, kepekaan warga kita di Kalimantan ini luar biasa. Ada yang kena musibah ikut prihatin, penggalangan dana dan lain sebagainya, kan begitu. Itu suatu sosial yang sangat luar biasa, dan itu tanda orang yang beriman. Tanda orang yang beriman mempunyai sifat sosial sama orang lain. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itu kau akan diperlakukan. Kau punya sifat simpati sama orang lain, kau juga bakal disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang punya sifat kasih sayang bakal disayang. Naam. Ayo baca setelahnya.
Dan sabdanya pula, masalul mu'minina fi Dari sini orang-orang kita biasanya sangat mengecam ketika membeli produk-produk yang mana di sana adalah ikut membantu daripada penindasan kepada kaum muslimin, begitu. Bingung kita orang muslim ikut-ikutan. Harusnya setidaknya jika engkau tidak bisa untuk menghalangi hal yang menyakiti orang muslim, setidaknya kau mendoakan dan jangan ikut-ikutan untuk membantu di dalam pembantaian tersebut. Nah, begitu. Ayo. Dan sabdanya pula, masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim mislul jasadil wahidi idza ishtaka minhu aduwwun tada'a lahu sairul jasadi bil huma was sahar. Artinya, perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayang dan kesetia kawanan antara mereka seperti tubuh yang satu. Apabila salah satu anggotanya mengeluh karena sakit, bergegaslah seluruh anggota lainnya, menunjukkan kesetia kawanan dalam bentuk demam dan susah tidur. Dan sabdanya lagi, ada semuanya perumpamaan orang mukmin fi tawaddihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid. Perumpamaan orang beriman kadar keimanannya masing-masing dalam kasih sayang dan kesetiaan kawan itu seperti satu tubuh. Apabila ishtaka minhu udwun, apabila salah satu anggotanya mengeluh karena sakit, tada'alahu sairul jasad bis sahar wal humma, semuanya akan merasakan keluhan itu. Seluruh anggota tubuh juga akan menunjukkan kesetiaan kawanannya dalam bentuk demam dan susah tidur. Yang sakit gigi, yang kada kawa guring mata, yang sakit tasilahu pariannya yang bengkak batis, yang maharit seberataan awak merap dingin dan lain sebagainya. Dan itu diawali dari soft. Kalau softnya kita dalam sholat kada rapi, kada sesuai dengan tuntunan syariat, ya itu jadinya masing-masing. Makanya perlunya kita di majelis itu merapat ke muka. Soalnya lain besar wanan, lain baaruhan di sini. Baaruhan mas untuk jauh-jauh dan sebagainya. Merapat, kada jauh juga merapat tuh, merapat ke muka. Begitu dahulunya majelisnya para sahabat. Bukan berpencar tafarruq. Nah, makanya kan ada istilah halaqah, pakai halaqah, maju. Nazala qaumun yata'akhirun hatta yu'akhiruhumullah. Orang yang sering berada di posisi paling belakang sampai dia pun adalah orang yang paling terakhir, tidak diprioritaskan Allah. Maju. Ada kekosongan diisi, maju. Begitu. Ayo. dan sabdanya lagi, idza asda ilaika muslimun ma'rufan fajazihi biqabulihi minhu wa syukrihi wa mukafaatihi fa illam taqdir 'alaiha aw kana mimman tuhishuhul mukafaatu fa'alaika bid-du'ai lahu. Artinya, jika seorang muslim telah berbuat kebaikan kepadamu, maka berterima kasihlah, bersyukurlah dan balaslah kebaikannya. Jika engkau tidak mampu membalasnya atau kurang berkesan menerimanya, maka hendaklah engkau mendoakannya. Nah, itu salah satu akhlak. Orang sudah berbuat baik, lawan seorang balas, berterima kasih. Barang tanda terima kasihnya itu, Pak.
Man asda ilaika muslimun ma'rufan fajazihi bigabulih minhu wa syukrihi wa mukafaatih. Ada orang berbuat baik dengan kita, berterima kasih, bersyukur, dan belaslah kebaikannya, balas kebaikannya. Jika tidak mampu untuk membalasnya, au kana mimman tuhishuhul mukafaah, atau orang itu termasuk orang yang kada ketujuh dibalas-balas nang kayak itu. Nah, kayak itu maksudnya. Atau kurang bukan kurang berkesan menerimanya, kada. Maksudnya tuhishuhul mukafaah. Maksudnya orangnya kada senang untuk menerima balasan kebaikan yang beliau lakukan. Kan ada orang biasanya melakukan kebaikan tapi sidin kada hakun dibalas kebaikannya, kada hendak sidin. Maka hendaknya engkau mendoakan. Itu cara yang bagus, doakan. Doakan. Ayo. Dan beliau bersabda, "Lau uhdiya ilayya zira'un aw qara'un la qabiltu, walau du'itu ila zira'in aw qara'in la ajabtu." Artinya, seandainya aku diberi atau dihadiahkan kepadaku sepotong daging kecil, pasti aku akan menerimanya. Dan seandainya aku diundang makan dengan hidangan sepotong daging kecil saja, pasti aku akan memenuhi undangannya itu. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alangkah sederhananya Nabi kita Muhammad. Tidak perlu ini, tidak perlu itu. Dihadiahkan sepotong daging, bismillah diambil. Diundang makan, tidak harus makanan yang mewah. Datang, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Orang miskin yang undang, beliau bersegera datang. Begitulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca setelahnya. Dan beliau bersabda lagi, "Man istana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa in lam taqdiru ala dhalika fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafa'tamu." Artinya, siapa saja yang berbuat kebaikan apapun untuk kamu, maka berilah imbalan atas kebaikan itu. Atau jika kamu tidak mampu, doakanlah baginya sedemikian sehingga kamu merasa telah cukup memberinya imbalan. Ini anjuran Nabi kita Muhammad untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Kebaikan itu balas dengan kebaikan. Begitu. Kalau tidak mampu, doakan sampai dia mengetahui bahwa engkau telah membalas kebaikan yang pernah dia berikan kepada kita. Dan sabdanya pula, "Man qala liman asda ilaihi ma'rufan jazakallahu khairan faqad ablagha fi sana." Artinya, barang siapa berkata kepada seseorang yang memberinya suatu kebaikan, jazakallahu khairan, maka ia telah benar-benar berterima kasih. Ini artinya kada meninggalkan lawan manusia. Apa aja hendak minta berterima kasih lawan inya. Nah, ya kada paham. Ya Allah juga kalau aja memberiakan lewat inya itu jalan Allah jadi sudah kada usah lawan inya. Orang kada paham. Orang kada bersyariat ya kayak ini. Orang kada bersyariat ya kayak ini. Ya lihat ini pang diulah apa nih? Ini diulah apa nih? Dibuang kayak itu aja kan? Ada bisa berterima kasih. Ya. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang kada bisa berterima kasih dengan manusia, nya kada bisa lagi bersyukur dengan Allah. Belum bujur lagi syukurnya. Syukur nang bujur, berterima kasih lawan manusia. Orang datang, makasih, alhamdulillah. Orang sarwan, makasih, terima kasih, kayak itu. Ini kita tahu-tahu barang aja kayak apa lah. Yang penting Allah Ta'alanya, Allah Ta'ala juga menggerakkan itu aja. Ya, terserah pian aja.
Tak rela. Jazakallahu khair faqad ablagha tsana. Maka itu benar-benar berterima kasih, memuji orang tersebut. Makasih, semoga Allah membalas kebaikan ikam. Dah. Baca setelahnya. Bismillah. Jangan menolak kebaikan orang lain. Jangan engkau menyakiti hati seorang muslim dengan menolak hasil pemberiannya, karena ketahuilah bahwa segala sesuatu yang ada di tangannya pada hakikatnya dari Allah, sedangkan ia hanya sebagai perantara. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man atahu syai'un min ghairi mas'alatin wala istishrafi nafsin, faraddahu fa innama yarudduhu 'ala Allah." Artinya, hati-hati nih. Hati-hati menolak pemberian orang. Hati-hati menolak pemberian orang. Oh si dintu jar kedah pun dibari jar. Lain sebagainya. Mending ini dibari ya. Tujuannya membanding-bandingkan. Tujuannya membanding-bandingkan. Nang dibandingkan orang-orang nang bisi referensi berataan, ikam aja lagi nang kesian. Kita sudah belajar kalau rasanya dalam kitab adab sulukil murid. Lebih baik apa ajar Imam Haddad. Ada beliau menyebutkan di sana tentang masalah menerima pemberian orang masing-masing. Kada apa namanya? Ya itu Pak, kita di akhir zaman banyak orang nang ketujuh membanding-bandingkan. Ya pada akhirnya terserah aja lagi sudah kayak apakah. Karena kita kadang minta penilaian orang juga. Terserah aja. Orang hendak ketujuh, silahkan. Kada ketujuh, kada apa-apa. Begitu. Nah, ini baca tadi artinya. artinya barang siapa diberi sesuatu tanpa ada permintaan dan keinginan untuk memperolehnya, lalu ia menolaknya, maka ia telah menolak pemberian Allah. Sedangkan dalam penolakan ia ada keburukan yang amat besar, yaitu menolak pemberian. Betitik, membaca itu betitik membaca itu, jangan langsung disambung. Nah, ini disebutkan di kajian kita yang telah lalu, mungkin tahun lalu. Nah, apabila kata Imam Haddad, wasalaka ahadun min ikhwanikal muslimin bima'ruf min wajhin thayyib fakhudhu. Apabila ada orang memberi ikam perlu ambil. Nah, bersyukur kepada Allah karena Allah yang memberinya, tapi washkur man awsalahu ilaika ala yadihi min ibadihi. Berterima kasih dengan orang yang jadi perantara itu. Wa illam takun laka hajatun ilaih fanzur. Amunnya ikam kada bahajat kita nih diberi orang, kita perlu juga ambil. Kenapa? Kisah nang berjuhut-juhutan pulang di rumah menangis karena melihat. Ambil kalau ikam perlu ambil. Kada usah kasih orang gengsi-gengsian, tapi mau unjuknya juga harus terhormat. Ini mau unjuk bilang nang di padang orang kayak apa? Hormati sidin. Kayak apa mau unjuk bilang nang, apalagi nang bujur aja. Contohnya lah, mau unjuk bilang nang, nah terhormat bang sedikit. Bujur aja kita perlu bujur. Cuma harga diri itu lebih berharga daripada netok. Perlu juga ilmu nang kayak itu tuh. Adab sedikit. Amunnya ikam perlu jasidin ambil. Datangnya juga pulang wala min wajhin thayyib, cara nang bujur aja. Ikam perlu ambil, ikam kada perlu lihati dulu. Mana nang lebih bagus? Gesan hati ikam. Amunnya nang bagus ambil. Amunnya kada tolak dengan lemah lembut supaya orang kada kecewa. Karena kehormatan orang itu lebih berharga daripada Ka'bah. Tapi hati-hati, jangan menolak itu supaya dikenal orang. Si dinto kada perlu dibari. Nah, hati-hati. Iyyaka warradda lisyuhrah wal akhdha bisyahwah.
hati-hati, jangan menolak pemberian orang agar terkenal bahwasanya aku ini kada menerima, atau mengambil supaya bisyahwah, dengan keinginan syahwat. Li anta khudahu, tapi ingat, mengambil pemberian orang dengan syahwat lebih baik daripada menolak untuk popularitas. Munjuk juga bilang kada hanyar turun dari mimbar diunjuk pandorong banyak kan pikirakan. Badep kada? Badep kada tuh? Ada badep. Kena. Peket kada. Bujur aja cuma iya nang jadinya ada nang mengamera kena tujuannya kenapa kada mengamera tuh. Lalu di postingnya pas ada orang nang kada ketuju berdahulu, lihat aja dapat ini aja. Siapa nang jadinya? Ya makanya nah itu papai. Nah amunnya jersidin ada nang membari. Jadi Imam Haddad tadi beliau menyebutkan bahwasanya man atahu syai'un, siapa nang mana tadi, siapa yang diberi sesuatu tanpa ada permintaan, min ghairi mas'alatin, kada meminta walastishrafi nafsin, atau keinginan untuk memperolehnya, meminta kada, menyindir kada. Kalau pang menyindir bagusnya jam tangannya tuh aja, apalagi mun ulun makayakannya bagus lagi. Nah ini namanya istisrafi nafsin. Jangan katuju menyindir-nyindir, jangan katuju mengode-ngode. Faraddahu, meminta kada, menyindir kada, timbul datang aja orang munjuki na guru jurang, naji jurang, nah hikam jurang kesan hikam, kam tolak, berarti kam menolak pemberian Allah Ta'ala. Kita kada meminta orang, kadang-kadang pulanglah diambil sambati orang, mau ambil terus itu aja, menolak pulang kita, kasihan nang memberi, haram kayo duitku, nah diambil pulang sana basalah. Tapi kayak itu pang dah orang mun kada katuju tuh kayak itu pang kasalah aja lagi hendak memadahkan apakah bah beranai habis saya kisah dah mun beranai itu mau barat sudah tuh beranai kulir lagi lapah diam katakan aja terserah aja hendak kayak apakah, hendak hujan panas ya, hendak apakah itu lagi pahit kah kopi, teh kah lapas, sarah aja ya. Seorang ada faraddahu fa inna ma yad'u Allah. Ayo baca lagi wa firraddi, dalam penolakan, sedangkan dalam penolakan ia ada keburukan yang amat besar, yaitu menolak pemberian orang yang mengandung sifat keburukan. Sebab orang-orang awam biasanya selalu mengagungkan orang yang tidak mau menerima pemberian-pemberian mereka. Maka ada kalanya yang mendorong ahli ibadah untuk menolak pemberian ialah justru keinginan menonjolkan kezuhutan diri demi memperoleh kedudukan terhormat di hati orang-orang awam itu. Nah, ini nang dikhawatirkan menolak tuh supaya aku masing-masing, kalau jangan hendak membeda-bedakan guru kamu beda aneh jika membeda-bedakan kayak itu. Tapi kadang kawai itu pang sudah mudahan kita jangan termasuk nangka itu aja tah. Ayo. Atas dasar ini kaum muhakkikin, orang-orang yang menguasai ilmu yang lurus dan mengamalkannya, menerima pemberian secara terang-terangan, kemudian mensodokahkannya kembali secara rahasia. Nah, diambil sidin ini kayak ini, nah bisa jadi raja kipian di wadah sidin ulun kada ada raja kipian wadah ulun nunjuk wadah sidin, diambil sidin sidin beri ulun pian. Raja kipian kada ada di wadah ulun, cuma raja kipian ada wadah sidin, paham lah.
Nah, ulun kada mungkin munjuk wadah pian karena kada ada tulisannya wadah ulun unjuk ka sidin naguru julun. Diambil sidin, ya'khudhu min aidin nas zahiran, terang-terangan mengambil sidin lagi bari aku. Lagi nak bari sini bari aku lagi. Tapi secara sembunyi-sembunyi sanikam. Mun maharap ulun munjuk wadah pian kada mungkin. Nah, ada juga kayak itu. Ini kita tuh itu pang terlalu sempit tuh nah. Terlalu sempit lalu melihat orang kayak ini lalu membanding oh itu arah aja. Kayak apakah terserah aja. Allahu Akbar. Jangan ketujuh membeda-bedakan. Nah itu. Sudah nangka itu tuh terserah aja lagi. Hendak memadahkan gajah bernapas dengan insang kah? Sarah aja juga. Terserah aja. Ikam hendak sudah sampai di fase terserah ikam memadahkan gajah bernapas dengan insang kah? Sarah aja. Ayo bujur jadi kam, bujur sudah. Koler lagi enak banget. Terserah ikam aja kayak apakah. Ikam padahkan gajah itu bernapas apa? Lawan insang lah. Lain kalau nah terserah ikam aja lawan insang. Jadi tawakan aja kayak itu, tawakan aja. Kan? Pian peluang ada rezekinya ning ibuhan ini, ada rezekinya di pian. Kada dari ulun, tapi ulun munjuk ke pian. Han Allah Taala toh bagusnya menatakan tak ke situ. Maharap ulun bersedekah ka buhannya ni dah depan. Bapak jun bersedekah buhannya ni nang berduit aja jun itu. Kau baik wadah pian, tapi pian mikirakan mikirakan otomatis ulun dapat juga pahalanya karena meletakkan ya nang layak kul ta'amaka illa taqi mun kawa jangan ada nang makan makanan ikam kecuali nang bertakwa aja nang kada bertakwa jangan. Kenapa? Karena makanan ikam mun dipakai orang dimakan oleh orang yang bertakwa inya gunakan gesan ibadah kada inya gunakan gesan nang kada mangaruan otomatis ikam nang memakani dapat juga pahalanya. Itu Allah ini wa min hahuna kana ba'dul muhaqqiqin ya'khudhu min aidin nas zahiran thumma yatasaddaqu bihi sirran. Dari sinilah dahulu orang-orang yang punya ilmu yang lurus kadang nang piragah aku kada hendak dibari aku ini kada sidin ambil imbas sidin ambil sidin sedekahkan ka lain apa nang sidin perlu sidin simpan nang kada baca setelahnya temat lagi ampihan. Namun dalam beberapa keadaan tertentu engkau wajib menolak suatu pemberian apabila engkau mengetahui atau memperkirakan bahwa yang diberi. Tunggal di kita membaca. Jangan terlalu cepat. Karena ada juga yang menghargai. Nah, namun dalam beberapa keadaan waqad yajibur raddu fi masail waqad yundab. Ada beberapa keadaan tertentu engkau wajib menolak sesuatu pemberian mereka. Ada juga wajib kita tolak. Wajib ditolak. Jangan nang kisah nang kasihan kita singgung ada kasihan singgungan. Wajib ditolak apabila kapan? Apabila engkau mengetahui atau memperkirakan bahwa yang diberikannya itu merupakan sesuatu yang haram. Nah, tahu aja kena buntut. Benar ambil. Tahu aja tuh karena buntut sudah mau tahu karena buntutnya tuh dibawanya kita makan nasi goreng kada aku biar makan karak